terkasih dalam Tuhan. Wah, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini Kak Anin nggak sendirian. Kak Anin ada Kak Nathan. Halo, katakan halo pada Kak Nathan. Ada Kak Dian, say hello Kak Dian. Dan ada juga Kak Nunu. Halo Kak Nunu. Nah, Kak Anin nggak sendirian, ada siapa lagi ya? Kita panggil Kak. Kak siapa ya? Kak Tince. Shalom adik-adik. Halo, shalom. Puji Tuhan Kak, hari ini kita beribadah sekolah minggu dengan adik-adik semua. Iya, betul sekali. Pada saat hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan Kak Anin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, terlebih dahulu mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami sekolah minggu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan Tuhan melayakkan setiap kami untuk memuji, memuliakan, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, dan kami kakak-kakak yang bersama-sama akan beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita lanjutkan, Kak Anin punya tebak-tebakan buat adik-adik yang di rumah dan buat kakak-kakak yang di sini semuanya ya. Iya, oke. Apa itu tebak-tebakannya? Kak Anin punya tebak-tebakan nama hewan. Hewan apa yang badannya besar tapi kakinya pendek? Ayo adik-adik, siapa yang tahu? Apa ya Kak Anin? Hewan badannya besar tapi kakinya pendek. King Kong. Betul banget, King Kong. Sekarang, hewan apa yang lehernya panjang? Kalau lehernya panjang, pasti itu binatang jerapah. Nah, betul sekali, jerapah. Tapi ada juga binatang yang lehernya panjang, tapi kakinya pendek. Apa ya adik-adik? Lehernya panjang, tapi kakinya pendek. Apa ya itu ya? Bebek. Bebek, betul sekali. Ternyata ciptaan Tuhan itu macam-macam ya Kak ya. Tuhan itu sungguh-sungguh maha kuasa. Karena itu sekarang mari bersama-sama kita akan memujikan King Kong badannya besar dan setinggi-tingginya langit. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat ya. Katakan King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan maha kuasa. Haleluya, Tuhan maha kuasa. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Kita lanjutkan memuji nama Tuhan setinggi-tingginya langit ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus tuh sedalam lautan. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus tuh seindah pelangi. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesus
mengalahkan segalanya ya Kak ya. Benar sekali. Kalau gitu, kalau kasih Yesus itu mengalahkan segalanya, berarti di situasi kondisi saat ini nih Kak ya. Berarti kalau kasih Yesus udah mengalahkan segalanya, boleh dong kita berdiam diri aja di tengah kondisi pandemi kayak sekarang ini nih Kak. Kita cuek, nggak menjaga kesehatan gitu, boleh nggak ya Kak ya? Janganlah, kita nggak boleh seperti itu ya. Untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam pandemi ini, kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Tapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah pujian. Apakah Anin? Ya, kita akan menyiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita mau panggil Tuhan Yesus untuk hadir antara kita. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo, shalom adik-adik, apa kabar? Tetap sehat, semangat, sukacita terus, amin. Nah, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Karena itu, mari sama-sama kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari, lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Adik-adik silakan buka surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-29. Ya, Efesus 5 ayat 29. Adik-adik juga ikut baca dari rumah ya. Mari. Efesus 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti merawat tubuh kita. Kita semua pasti sayang kepada tubuh kita. Nah, tahukah adik-adik bahwa tubuh kita ini, hidup kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik juga. Nah, oleh karena itu, karena Tuhan ada dan tinggal dalam kehidupan kita, makanya kita harus menjaga dan merawat tubuh kita, hidup kita ini. Apalagi di dalam masa pandemi saat ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita, pakai masker, cuci tangan setelah memegang sesuatu atau bepergian. Ya, benar-benar harus apa? Mengikuti 3M. Apa? 3M. Nah, sebelum kita lanjut firman Tuhan, kita lihat cuplikan berikut ini supaya adik-adik tambah mengerti. Ya, perhatikan baik-baik. Virus corona sekarang sudah keliling dunia loh. Sudah 10 juta orang di dunia sakit corona. Sebagian besar sembuh, ada juga yang sampai meninggal dunia.
Masih ingat kan kalau virus corona menular melalui percikan batuk dan bersin? Jika itu terkena tangan, mulut, hidung, dan mata, maka kamu beresiko tertular. Corona bisa bikin kita demam, batuk, pilek, sampai harus dirawat di rumah sakit. Tapi ada juga loh orang sakit corona yang tidak demam batuk, tapi tetap bisa menularkan virus kepada orang lain. Nah, kebanyakan anak-anak kayak kita ini bisa terkena corona tapi tetap sehat. Saat kita terkena corona di luar dan kita memeluk adik, kakek, nenek, maka mereka beresiko tertular. Jadi, kita harus tetap ingat ya untuk melakukan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker. Ingat ya, pakai masker menutupi hidung dan mulutmu setiap kamu harus keluar rumah. Yang kedua, menjaga jarak. Pastikan kamu tidak terlalu dekat saat bermain atau bertemu dengan orang lain. Cipratan batuknya bisa kena mata jika terlalu dekat. Saat bertemu tangan, cukup lambaikan tangan dan jangan bersentuhan. Ingat, virus di tangan orang lain bisa berpindah ke tanganmu. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap habis beraktivitas di luar rumah. Jika tidak ada air dan sabun, mintalah cairan alkohol kepada ayah bunda sebagai pengganti cuci tangan. Tangan yang bersih akan menjagamu dari virus corona. Ingat ya, tetap di rumah saja dan lakukan 3M. Hal ini untuk melindungi kamu dan anggota keluarga yang lain. Sampai jumpa. Bagaimana adik-adik, sudah mengerti ya? Di masa pandemi saat ini kita diminta untuk apa tadi? Diminta untuk terus menjaga diri kita, menjaga hidup kita, dan juga menjaga apa? Lingkungan kita, keluarga kita. Ya, ingat tadi 3M. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, begini, jangan mentang-mentang Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, terus kita apa? Kita seenaknya dalam hidup ini tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kehidupan kita, tubuh kita. Ingat firman Tuhan mengatakan apa tadi? Kita harus apa? Kita harus mengasuh dan merawat hidup kita, diri kita, tubuh kita. Ya, supaya apa? Kita terhindar dari segala macam penyakit, virus, mara bahaya dan lain sebagainya. Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberikan hidupnya untuk kita. Sudah seharusnya juga kita menjaga dan merawat kehidupan kita. Adik-adik bisa ya? Ya, jangan pernah lupa untuk melakukan 3M supaya adik-adik, mama, papa, adik, kakak semuanya sehat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengerti sekarang bahwa kami juga harus menjaga dan merawat tubuh kami. Tuhan telah memberi kehidupan kepada kami. Kami harus menjaganya. Kami harus menghargainya dengan cara merawat dan juga menjaga agar tetap sehat, tetap bersih dan kuat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Andrian. Nah, untuk merespon firman Tuhan, sekaligus kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan sekolah minggu, bagaimana Kak Tinja caranya? Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk persembahan sekolah minggu, nanti kalian bisa memasukkan ke dalam amplop, lalu kalian tulisi persembahan sekolah minggu tanggal 4 Juli 2021. Setelah itu kalian bisa menitipkan kepada orang tua ataupun saudara agar pada hari Minggu dibawa ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita saat ini sekaligus merespon firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja.
Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jadi yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa persembahan, doa syafaat. Setelah itu kita akan bersama-sama doa Bapa kami. Untuk itu mari lipat tangan, pejamkan mata. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, di tengah peribadahan kami ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Dan juga mungkin anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesusahan. Tuhan, kami percaya penghiburan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-anak-Mu bisa bersukacita kembali. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan memberkati di dalam usaha maupun pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati mereka dan juga memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, para pengajar, juga para majelis di tempat-Mu gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di dalam keluarganya. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Juga Tuhan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami, hanya kami alaskan di dalam nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Apa, Kak? Dengan satu pujian, Buah Roh Kudus. Katakan kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selesailah ibadah sekolah minggu kita hari ini.
Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin belajar, dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.